All they know is nuns and kids. She's right, Mother Superior. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jazz Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Three Stooges yang pernah dirilis pada tahun 2012. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film dimulai dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan yang dirawat oleh para biarawati. Suster Mary menghampiri mereka untuk berhenti bermain dan harus mengerjakan tugas mereka masing-masing. Anak-anak tersebut sempat menolak karena mereka masih ingin bermain. Karena Suster Mary mempunyai sifat yang sedikit galak, akhirnya mereka semua menuruti perintahnya Suster Mary. Di tengah itu ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang menuju ke area panti asuhan. Mereka membuang sebuah tas besar ke depan panti, lalu pergi begitu saja. Suster Mary yang masih berada di luar sedikit heran dengan isi tas tersebut. Dengan rasa penasaran, Suster Mary langsung membuka tas itu, dan seketika muncul sebuah tangan anak kecil yang meninju wajahnya sampai dirinya terpental. Tiba-tiba keluar seorang suster lainnya, ternyata ia melihat ada 3 anak bayi di dalam tas itu. Anak bayi tersebut memiliki penampilan yang cukup aneh. Bayi pertama bernama Mu, memiliki rambut mangkok. Larry yang memiliki rambut keriting, sedangkan Carly yang botak. Suster Mary kemudian memanggil rekan-rekannya. Mereka semua yang melihatnya ingin merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. 10 tahun pun berlalu, kini keluhan mulai terlihat dari para suster di panti tersebut. Yang ternyata 3 bayi yang sudah tumbuh dewasa menjadi pemicu keresahan di panti asuhan mereka. Beberapa suster sudah tidak mau lagi untuk mengurusi mereka bertiga. Suster Mary yang sedang sakit gigi ternyata jadi bahan kenakalan 3 anak itu. Dirinya diikat di sebuah meja, yang seolah-olah Suster Mary adalah pasien yang perlu penanganan. Mereka akan mencabut giginya Suster Mary, dan meminta temannya untuk mengambilkan obat bius. Ternyata obat bius yang dimaksud adalah sebuah palu kayu. Carly lalu memukulkan palu tersebut tepat di kepalanya Suster Mary. Seketika Suster Mary pun tertidur. Kepala panti asuhan pun tiba, menghampiri kamar mereka. Lalu mereka membuat keadaan seperti tidak terjadi apapun. Saat sedang makan siang, Suster Rosemary memberitahu kepala panti bahwa akan ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsi seorang anak dari panti asuhan mereka. Suster Ricarda menyarankan untuk menyembunyikan anak yang lainnya kecuali Mo, Larry, dan Carly. Karena para suster ingin sekali mereka bertiga dijadikan pilihan utama untuk diadopsi. Namun kepala panti tidak setuju dengan saran itu, karena setiap anak berhak diadopsi. Ketika itu Suster Mary datang, dan ia ingin pamit berhenti dari pekerjaannya. Melihat keadaan Suster Mary, kepala panti berubah pikiran dan setuju dengan saran tersebut. Karena hal itu Suster Mary pun tidak jadi mengundurkan diri. Singkat cerita, pasangan tersebut sudah tiba di panti asuhan. Mereka adalah Tuan dan Nyonya Hatters. Mereka sempat menanyakan anak yang lainnya, namun Suster Rosemary meyakinkan kalau hanya ada 3 anak di panti mereka. Tiba-tiba muncullah seorang anak yang bernama Teddy untuk meminta segelas susu. Suster langsung menyuruh Teddy untuk masuk ke dalam barisan. Tuan dan Nyonya Hatter segera menentukan pilihannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi Mo. Tell Mo that he's coming home with us. Boy, would I ever. Mo yang akan berpisah dengan Larry dan Carly meminta sedikit kenang-kenangan dari mereka. Saat di perjalanan, orang tua asuh Mo menetapkan hari itu sebagai hari ulang tahunnya. Mereka meminta Mo untuk menyebutkan hadiah apapun yang ia inginkan. Mo menjawab kalau ia ingin mereka kembali lagi ke panti untuk membawa kedua temannya. Setelah melakukan pertimbangan, akhirnya mereka pun kembali ke panti. Sesampainya di sana, mereka justru mengembalikan Mo dan memilih Teddy sebagai anak asuhnya. Larry dan Carly merasa senang karena mereka tidak jadi berpisah. 25 tahun pun berlalu. Mereka diberi tugas oleh Suster Mary untuk memperbaiki lonceng. Namun pekerjaan mereka sampai saat ini tidak kunjung selesai. Di saat Suster Mary menghampiri mereka di gudang, ternyata selama ini suara yang membuat seolah-olah mereka sedang sibuk hanyalah suara dari sebuah tape recorder. Dan justru mereka sedang menikmati tidurnya. Suster Mary yang dibuat jengkel langsung membangunkan mereka dengan menjatuhkan tempat tidurnya. Mereka bertiga diminta untuk segera menyelesaikan tugas. Kemudian panti asuhan mereka kedatangan seorang pendeta yang bernama Redleaf.
Pendeta itu ingin bertemu dengan kepala panti untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Di sisi lain terlihat anak laki-laki yang bernama Peter membawakan sepiring keju untuk Marpy yang sedang sakit. Marpy sangat menikmati keju itu, namun saat mengetahui keju itu diambil dari perangkap tikus, Marpy pun segera membuangnya. Peter bercerita kalau ia sedang kesepian karena saudara kandungnya yang bernama Weezer sudah diadopsi oleh orang lain. Peter mengaku hanya memiliki Marpy saat ini sebagai temannya. Sementara itu pendeta Radcliffe memberikan surat untuk menyita panti asuhan tersebut. Kepala panti meminta Suster Mary agar memberitahu hal ini kepada Mo, Larry, dan juga Carly. Terlihat Carly yang sedang bekerja dengan membawa gergaji mesin dalam keadaan masih menyala. Ia merasa kesulitan untuk membawa alat itu ke atas. Akhirnya Carly pun mengikatkan gergaji itu dengan tali. Namun saat naik tangga, tanpa disadari gergaji tersebut telah memotong satu persatu anak tangga. Dan di saat Suster Mary menghampiri mereka, ia disambut dengan palu yang mengarah ke dirinya. Untung saja palu tersebut tidak mengenainya. Namun tidak sampai di situ saja. Lagi-lagi Suster Mary harus terkena lonceng besar yang menimpa dirinya. Melihat Suster Mary yang pingsan, mereka pun turun untuk membantu. Akan tetapi tangga tersebut sudah terbelah menjadi dua. Mereka pun terjun dan menimpa Suster Mary. Bahkan pendeta juga menjadi korban kenakalan mereka. Kemudian akhirnya mereka diberitahu kalau panti asuhan akan segera ditutup karena hutangnya mencapai 830.000 US dollar. Dan satu-satunya cara agar panti bisa dibuka kembali dengan melunasi semuanya. Itu pun hanya diberi waktu 1 bulan saja. Mo, Larry, dan Carly memutuskan agar pergi ke kota untuk mencari uang. Mereka mendapatkan support dari para suster dan anak-anak di panti tersebut. Mereka juga diberi sedikit uang untuk modal hidup di kota. Namun, belum apa-apa nasib sial terus-menerus menimpa mereka. Adegan berpindah yang terlihat sepasang kekasih yang bernama Lydia dan Meg sedang merencanakan untuk membunuh suaminya Lydia. Ternyata, Meg merupakan selingkuhannya. Namun akan tetapi mereka tidak berani untuk melakukan rencana tersebut. Tidak lama terdengar suara gaduh dari luar yang ternyata itu adalah Mo, Larry, dan Carly yang sedang mempromosikan diri mereka untuk mencari pekerjaan. Tidak lama kemudian Lydia datang untuk menawarkan mereka pekerjaan dengan bayaran yang sesuai. Carly yang polos menganggap kalau itu seperti pekerjaan membunuh, tapi memang benar kalau mereka akan disuruh untuk membunuh suaminya Lydia. Di tengah itu, Meg datang dan memperkenalkan dirinya sebagai suaminya Lydia. Oh ya? Akhirnya mereka pun setuju dengan kesepakatan itu. Meg memberitahu mereka rencana pembunuhannya. Karena mengaku sebagai suaminya Lydia, Meg seketika dibuat menderita oleh mereka bertiga saat itu juga. Mereka pun menganggap pekerjaannya sudah beres. Namun Lydia yang melihat kejadian itu menjadi marah dan pergi begitu saja. Belum mendapatkan bayaran, mereka mengikuti Lydia sampai ke rumahnya. Namun, Lydia mendapatkan kabar kalau Meg selingkuhannya belum meninggal. Lydia bilang ke mereka bertiga kalau suaminya masih hidup. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan pergi ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, mereka terlambat karena jam menjenguk pasien sudah habis. Mereka meminta petugas resepsionis untuk mengizinkan mereka masuk. Namun peraturan tetaplah peraturan. Mereka yang tidak kehabisan akal seketika menyamar menjadi petugas medis. Carly disuruh menanyakan kamar tempat Meg dirawat. Namun dirinya sedikit mendapatkan godaan karena penampilannya. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamar, mereka bertemu dengan resepsionis itu lagi. Mereka pun berlari dan bersembunyi di salah satu ruangan, yang ternyata mereka masuk ke dalam ruangan penyimpanan bayi. Perawat di sana yang melihat mereka akhirnya menugaskan Mo, Larry, dan Carly untuk mengganti semua popok bayi tersebut. Seketika mereka mendapatkan sambutan indah dari para bayi dengan dikencingi oleh bayi-bayi itu. Justru hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka menjadi wahana yang sangat menyenangkan. Saat staf itu datang, mereka pun kabur dari ruangan tersebut. Akhirnya mereka berhasil menemukan ruangan tempat Max dirawat. Mo menggunakan pasien lain sebagai penahan pintu agar tidak ada yang masuk. Bukannya beraksi, mereka malah terfokus terhadap siaran televisi. Meg yang terbangun pun sadar akan kehadiran mereka. Meg seketika langsung menyembunyikan dirinya. Larry pun sadar melihat kalau Meg sudah pergi.
Namun Mo yang sedikit lebih pintar tahu kalau Meg hanya bersembunyi. Mereka sudah menyiapkan dinamit untuk meledakkan Meg. Justru Meg melempar balik. Mo juga nggak mau kalah. Dia kembali memasukkan dinamit itu dan seketika meledak. Meg yang sudah tidak tahan menghadapi mereka semua memohon untuk tidak mengganggunya lagi. Tidak lama kemudian resepsionis itu kembali dengan membawa 2 orang polisi. Mereka semua main kejar-kejaran hingga sampailah mereka di ruangan laundry. Salah satu polisi dibuat pingsan oleh mereka. Mo meminta alat kejut, namun di ruangan tersebut hanya ada setrika. Mo langsung menempelkan setrika panas itu ke dada si polisi. Mereka pun langsung kabur. Kali ini mereka berakhir di rooftop karena tidak ada lagi jalan yang lain. Mereka memanfaatkan selang pemadam untuk turun, namun hal itu tidak bertahan lama dan mereka pun terjatuh menimpa seorang pria. Pria itu ternyata mengenali mereka, yang ternyata ia adalah Teddy. Namun saat itu ibunya Teddy yang bernama Nyonya Heather sudah meninggal akibat kecelakaan. Teddy kemudian menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun Mo menolak karena mereka masih punya urusan yang harus diselesaikan. Seketika mereka ingat dengan uang simpanan yang diberikan oleh suster. Mereka akan gunakan uang tersebut untuk modal berkebun. Di sisi lain ternyata suaminya Lydia adalah Teddy. Teddy menunjukkan foto teman lamanya kepada Lydia. Seketika Lydia kaget karena teman suaminya merupakan 3 pria yang membuat dirinya jengkel. Teddy juga berencana mengundang mereka ke pesta hari jadi pernikahan mereka berdua. Singkat cerita, Mo, Larry, dan Carly telah membuka usaha ikan salmon. Namun ikan-ikan tersebut justru ditanam dan disirami layaknya tumbuhan. Yang lebih parahnya lagi mereka melakukan itu di lapangan golf. Tiba-tiba polisi tersebut kembali datang untuk menangkap mereka. Lagi-lagi mereka berhasil lolos dari kejaran polisi itu. Sampai ketika mereka masuk ke dalam sebuah ruangan pentas drama. Di situ mereka saling bertengkar. Carly dan Larry menyalahkan Mo karena membawa mereka pada situasi seperti ini. Akhirnya Carly dan Larry pun pergi meninggalkan Mo. Setelah itu tiba-tiba Mo mendapatkan apresiasi dari para juri yang sudah berada sejak mereka bertengkar tadi. Mereka menganggap kalau itu sebuah pertunjukan drama komedi yang sangat luar biasa. Akhirnya, Mo direkrut menjadi pemeran utama dalam acara reality show terkenal. Di sisi lain, Carly dan Larry sedang berada di sebuah kebun binatang. Mereka di sana dibuntuti oleh Lydia dan Meg, karena mereka ingin balas dendam atas apa yang telah mereka perbuat terhadap dirinya. Lydia dan Meg pun berusaha menyelinap masuk ke dalam kebun binatang. Kali ini, Meg yang akan melakukannya sendirian. Meg yang berhasil masuk namun dirinya harus jatuh ke dalam kandang hewan, yang ternyata Meg berada di dalam kandang singa. Untungnya, si singa itu sedang dirantai. Bukannya kabur, Meg malah bermain-main dengan singa tersebut. Di sisi lain, Carly dan Larry yang sedang melihat lumba-lumba, mereka memberikan lumba-lumba itu dengan sebutir kacang. Namun saat dilempar, kacang tersebut malah menyumbat sistem pernapasannya. Akhirnya mereka mencoba membantu melepaskan kacang tersebut. Mereka pun berhasil menolong lumba-lumba itu. Namun kacang yang terlepas malah meluncur menuju kandang singa dan mengenai biji dari singa itu. Karena hal itu si singa menjadi ganas yang sehingga membuat rantai pengikatnya terlepas. Adegan berpindah ketika Teddy dan Lydia yang sedang berada di kamar. Mereka melihat acara TV dan mengetahui kalau Mo kini telah menjadi artis. Di sisi lain, Carly dan Larry yang sudah pusing akan keberadaan Mo memutuskan untuk pulang ke panti dengan harapan Mo akan berada di sana. Ketika itu kondisi panti asuhan terlihat sangat sepi. Mereka berdua mencoba masuk untuk memeriksa kondisi di dalam. Ternyata di sana ada Suster Ricarda yang sedang menonton TV. Suster Ricarda bilang kalau ia melihat Mo di TV hampir setiap malam. Dan anak-anak di panti asuhan hampir semua sudah dikeluarkan. Yang tersisa hanyalah Pizer dan Marpy. Saat itu kondisi Marpy juga masih sakit. Earth will cover us until we pay the $830,000. Larry dan Carly memutuskan untuk kembali ke kota. Langkah mereka terhenti sementara untuk menyaksikan penampilan Mo. Di keesokan harinya, Larry dan Carly datang ke kantor ayahnya Teddy. Tanpa rasa berdosa, mereka berdua meminta uang kepada ayahnya Teddy untuk membayar hutang panti asuhan. Namun ayahnya Teddy tidak bisa membantu mereka dalam urusan itu. Saat itu juga mereka melihat foto Teddy, Lydia, dan Meg. Yang ternyata Lydia telah berselingkuh dengan teman dekatnya Teddy sendiri. Di sisi lain, para pemeran di acara reality show protes akan kehadiran Mo. Mereka sudah tidak sanggup menjalankan peran dengan Mo karena Mo sering bermain fisik kepada mereka.
yang selalu ia lakukan kepada Larry dan juga Carly. Di waktu yang bersamaan, Larry dan Carly datang ke lokasi Mo berada. Mereka mengajak Mo untuk menyelamatkan Teddy yang sedang dalam bahaya. Tidak disangka mereka datang ke acara pesta dengan sekumpulan anjing. Sesampainya di sana, mereka tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Salah satu pelayan di rumah itu meminta penjaga untuk mencarikan tukang balon. Akhirnya mereka bertiga memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa masuk ke acara pesta. Saat sudah berada di dalam, lagi-lagi mereka membuat kekacauan, dan mereka pun langsung dikejar oleh Meg dan Lydia. Sampai akhirnya mereka tiba di kamar Teddy, dan mereka segera membongkar semua rencana jahat istrinya kepada Teddy. Tiba-tiba Meg menodongkan senjatanya, namun ayahnya Teddy datang dan juga menodongkan senjata ke arahnya Meg. Ternyata ini semua merupakan rencana jahat ayahnya Teddy. Dan Lydia juga merupakan selingkuhan ayahnya Teddy selama ini. Meg hanya dimanfaatkan oleh Lydia untuk melakukan pekerjaan kotor. Ayahnya Teddy kemudian membawa mereka semua ke tempat yang jauh untuk membicarakan permasalahan ini. Ayahnya Teddy bilang kalau ia bisa kaya karena menikahi seorang pengacara dan harta warisan ibunya diberikan semua kepada Teddy. Dan dari situlah timbul hasrat ayahnya untuk menguasai harta miliknya Teddy. Di tengah perjalanan, tikus peliharaan Carly lepas. Dan kondisi di dalam mobil menjadi kacau. Meg pun kehilangan kendali sehingga mobil mereka tercebur ke sebuah danau. Namun akhirnya mereka semua berhasil selamat dan keluar dari mobil. Tak lama polisi sudah berada di lokasi untuk menangkap Lydia dan juga ayahnya Teddy terkait pembunuhan berencana. Kemudian akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke panti asuhan, yang ternyata panti tersebut sudah tidak lagi berpenghuni. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Ternyata itu merupakan panti asuhan baru milik mereka yang kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan anak-anak lainnya sangat antusias melihat kehadiran mereka kembali. Namun mereka sedikit menyesal karena merasa gagal dalam mencari uang. Tetapi kepala panti bilang kalau ini merupakan hasil dari keberhasilan mereka bertiga. Ternyata produser program TV tersebut berada di sana. Ia akan melakukan kerjasama kontrak dengan mereka bertiga untuk menjadi artis reality show. Mereka pun sepakat untuk menandatangani kontrak itu. Seketika itu Teddy juga hadir bersama wanita yang bekerja di kantor ayahnya, yang kali ini wanita itu sudah menjadi pasangannya Teddy. Mereka datang dengan tujuan untuk mengadopsi Fizer. Mereka juga telah mengadopsi Weezer yang merupakan saudara kembar dari Fizer. Akhirnya mereka semua bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang bahagia. Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Three Stooges. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.